ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita ini cuma numpang lewat di dunia, numpang ngombe ya, benar nggak ngombe katanya di orang Jawa ya, apa? Mampir ngombe, cuma mampir lewat sebentar, mampir ngombe berarti nggak tahu itu bayar nggak ya, mampir ngombe ya, mungkin dikasih jamuan minum gitu kan, mampir ngombe ya, kecuali mampirnya ke warung. Ini pasti bicara mampir ke satu tempat, dijamu minum terus pergi. Nah, perantau itu istilahnya kayak orang mondok sebentar habis itu pergi, atau musafir, atau orang yang sedang berkelana, Bapak Saudara. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata paraikos, bahasa Yunaninya ya. Dalam surat Petrus ini bahasa Yunaninya adalah kata paraikos. Paraikos itu artinya dari kata oikos yang artinya rumah. Para itu berarti di samping, berarti samping rumah. Ya kayak kita lagi main ke tetangga. Saya mau nanya sama Bapak Saudara, kalau kita sampai niat-niat main ke rumah tetangga mau ngapain Bapak Ibu? Ya, kalau ada yang suka main ke tetangga waktu jam menjelang makan siang, ketahuan dia mau lupa makan. Tapi kalau mungkin mau main ke tetangga jamnya wah rutin, tetapi ya ngobrol, ya memang mau main, ada teman, atau ada sebuah misi. Misalnya kita orang baru di lingkungan situ, kita main ke situ berapa kali main untuk apa? Supaya lebih dekat, lebih kenal, ya bisa diterima lingkungan. Ya, orang yang telah diutus dia juga ingat rumahnya. Jadi Bapak Saudara, kita harus berhati-hati, jangan tenggelam dengan kenyamanan yang dunia tawarkan. Rumahku ada di dalam surga, tempat suci dan mulia. Allah itu sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapak Surgawi, Engkau telah memanggil Ibu Eli Setiawati dengan cepat sekali. Tetapi Tuhan, sesungguhnya itu indah sekali bagi yang bersangkutan, karena tidak harus mengalami sakit penyakit yang menderita sekian lama ya Tuhan. Dan kami percaya sekarang dia boleh berhadapan muka dengan muka, berhadapan dengan Engkau, sembah sujud kepada Engkau ya Tuhan. Fikir ya Tuhan, bahkan dua cicitnya masih kecil ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, Giorgio dan Lorel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Pendeta, buat para pengerja yang sudah bertugas. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, karena saya yakin Mami Eli hanya beristirahat sebentar saja, dan nanti saat Tuhan datang kita akan berkumpul kembali. Karena setiap kita, Tuhan sedang siapkan rumah buat kita. Dan saat ini Mami Eli rumahnya sudah jadi gitu. Jadi saya yakin kita hanya tinggal tunggu saatnya saja. Oleh karena itu jangan lupa selalu berharap pada Tuhan, selalu bersyukur, karena hanya Dia saja pengharapan kita semua. Itu saja mungkin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari katakan pujian salam, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur kami, syukur bagi-Mu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur bukan hanya ketika dalam keadaan kami yang baik-baik saja menurut mata manusia, karena kami percaya bahwa di saat kedukaan malam hari ini pun kami sepakat almarhum Ibu Eli adalah orang yang takut akan Tuhan, dan kami yakin dia sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Kami pun Tuhan, keluarga, sahabat, sidang perkabungan yang hadir, yang bersama-sama hidup di dalam takut akan Tuhan, kami pun tahu semua ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan. Karenanya pantaslah kami berkata, kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatunya, karena Tuhan telah membuat segala sesuatunya indah, baik, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memimpin di dalam ibadah penghiburan, bahkan kepada hari di mana nanti almarhum akan dimakamkan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih bagi keluarga yang beberapa hari ke depan mereka secara hati, jiwa, bahkan fisik juga mungkin akan harus ekstra menyambut banyak orang. Tuhan berikan kekuatan penghiburan di dalam Tuhan. Dan untuk kami semua, kami mau katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Malam ini Bapak Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya merasa kalau ada di antara kita yang menyadari saudara perlu membuka hati sama Tuhan Yesus, karena saudara masih punya keraguan, apakah kalau aku tinggalkan dunia ini aku selamat atau enggak, aku masuk surga atau enggak. Mari buka hatimu sama Dia malam ini Bapak Ibu. Karena itu malam ini kiranya kita sadar kita adalah saksi-saksi Tuhan yang telah diutus untuk menjadikan sekalian bangsa murid-murid Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, menjadikan sekalian bangsa muridnya, mengajarkan segala yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, dan ketahuilah Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya, disertai dengan berkat Allah Bapa, disertai dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus buat kita semua. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.
sesuai dengan firman, untuk percaya kepada Engkau karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan. tak membawa Apapun juga, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengabdi dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengabdi dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengabdi dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini, ya, bagi keluarga yang dikasihi, dari dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Bunyinya demikian: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, saya melihat
Ibu Eli setia sekali beribadah. Ya, baru berhenti beribadah karena sakit yang serius. Tapi puji Tuhan sempat mengalami agak sehat. Ya. Oh, maksud saya dia beribadah sampai setelah COVID lewat masih beribadah ya, atau tetap dia rajin. Nah, memang peluangnya agak mendadak begitu ya. Ya, agak mendadak ya. Saya merasakan apa yang saudara-saudari rasakan, karena istri saya yang tercinta juga pulangnya terhitung mendadak. Kami berdua kena COVID, tadinya sehat aja ya. Dalam kondisi COVID melanda Indonesia, dunia, kami masih berkeliling berdua membagikan madu dan propolis. Mungkin kenanya di situ, mungkin ya. Nah, walaupun kami tidak masuk rumah orang, tapi jarak 2-3 meter ya. Karena pengetahuan tentang COVID waktu itu masih dangkal, belum seperti sekarang. Dan ketika dia meninggal dunia, saya merasakan kehilangan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, sangat dalam, karena dia seorang yang sangat baik. Dan saya tahu Ibu Eli seorang yang sangat baik, cantik keluar dalam, batinnya juga cantik, amin. Ya, hatinya. Dan ketika istri saya meninggal dunia, begitu seperti mendadak begitu, saya kehilangan luar biasa. Pada bulan yang ke-7 saya ingat, tiba-tiba saya sedang berdoa, saya mendengar suara Tuhan yang berkata begini, Kristen bukan milik kamu, tapi milik aku. Saya kaget sekali mendengar suara itu begitu jelas. Dan bukan hanya kaget, tapi pada saat yang sama saya merasa plong, rela. Sehingga kesedihan itu seperti disapu begitu. Nah, demikian juga kepada anak-anak yang tercinta, ya saudara, seluruh keluarga yang tercinta. Kalau hatimu sedih, ya, dan itu wajar, karena secara manusia biasa bersama-sama, apalagi seorang ibu baik hati, ya. Dan ya, tapi enggak. Mama Eli punya Tuhan, amin. Ya, kita semua hanya dipinjami sementara. Hidup ini hanya sementara. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudaraku, kata melayani Tuhan seringkali kita asosiasikan dengan melayani terima tamu di gereja, menjalankan kolektor, melayani puji-pujian, berkhotbah. Oke, itu melayani Tuhan. Tetapi kata melayani Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, bahasa orang Israel, dari kata abad. Abad itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Beribadah, ya, kata beribadah seringkali kita asosiasikan dengan kebaktian. Tapi kata beribadah berasal dari kata abad. Abad artinya melakukan kehendak Tuhan. Wow, jadi beribadah itu melakukan kehendak Tuhan, ya. Melayani itu melayani Tuhan. Dimanapun posisi kita, ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan,
ketika sebagai seorang pedagang kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika sebagai orang yang bekerja di kantor melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya di toko kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Itu identik dengan melayani itu Tuhan, identik dengan ibadah. Abatan artinya ibadah atau melayani Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bagian akhir. Hidup ini nomor 80 halaman 53. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi hidupku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tapi kami rindu Tuhan untuk melekat kepada Engkau, percaya dan mengandalkan Engkau. Dan kami yakin setiap orang yang sudah menerima Engkau dan terus melekat kepadamu, maka pasti diselamatkan, masuk ke dalam hidup kekal. Kami bersyukur dan tanpa keraguan Ibu Eli yang terkasih ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan saat ini tidak lagi mengalami Tuhan kesesakan, kesusahan seperti yang hari-hari dialami oleh kami di atas muka bumi ini. Dia bersama-sama dengan Engkau, dengan orang-orang yang sudah Kau panggil terlebih dahulu. Dia bertemu dengan istriku Kristin di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik, Engkau luar biasa baik. Biarlah hal ini Tuhan boleh menjadi penghiburan bagi semua anak, cucu, dan saudara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Ya, ada info yang akan disampaikan. Ada berapa tahun di sana? 3 tahun. Wah, tapi memang ngajarin saya bahasa Jerman.
dipanggil pulang oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkanlah diri kami, dan kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami bersiap sedia kapanpun saatnya Tuhan panggil kami akan siap. Engkau membekali kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku pimpinnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, apa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, memberi kuat yang lemah. Yang namanya kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita selalu diingatkan bahwa kita yang masih hidup, kita masih punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk yang pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kasih Tuhan setia, agar kau boleh masuk ke mulia, agar kau pun boleh masuk ke mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah percayalah kedukaan di mana. Paulus katakan bahwa hidup adalah Kristus, tapi mati adalah sebuah keuntungan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat Ibu Eli Setiawati sudah dipanggil oleh Tuhan menutup mata di dunia ini, tapi dia membuka mata di surga. Dan apapun yang dirasakan selama hidupnya itu sudah tidak dirasakan lagi di surga. Itu yang Paulus sebut keuntungan. Saudara, kesempatan yang ada saat ini, mari kita buka hati kita
terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan saya percaya ketika saatnya Tuhan panggil kita, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih untuk semua sidang pergabungan. Terima kasih untuk saudara-saudara. Terima kasih untuk para pengerja juga, Pak Handoyo. Terima kasih untuk firman Bapak sudah berikan. Pengerja semuanya. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya waktu Bapak Ibu semuanya menghadiri ibadah lepasan jenazah ini. Jadi ada yang mau disampaikan? Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kesan Mami bagi saya dan juga untuk keluarga Mami adalah seorang ibu yang benar-benar takut akan Tuhan, juga seorang ibu, orang tua yang baik, yang tidak ingin merusakkan anaknya walaupun di dalam sakit dia tidak akan pernah mengeluh. Sampai pada akhirnya terakhir kalinya dibawa ke rumah sakit pun dia tidak mengeluh. Dia masih bisa jalan, biasanya dia jalan cuma tertatih-tatih, tapi dia dengan semangat. Mungkin karena ada Roh Kudus atau bagaimana, itu kesaksian bagi saya. Dia bisa jalan seperti layaknya orang yang tidak sakit. Itu saya lihat sendiri. Di situ saya merasakan suatu luar biasa Roh Kudus seperti mulai bekerja di dalam tubuh kami. Dan Mami meninggalkan kami semua seperti itu tidur. Jadi dia walaupun dia tidak meninggalkan pesan apapun, tapi dia seperti tertidur. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan apapun. Jadi dia adalah sosok yang sayang kepada anak-anaknya. Cuma memang terakhir waktu bulan kemarin Mami itu nggak tahu, ingin jeje-jeje pada pulang, ingin kumpul, akhirnya kami berkumpul. Di situ permintaan terakhir Mami, dia cuma pengen kumpul dengan anak-anak. Begitulah. Jadi ya walaupun memang ada rasa kaget juga, saya kirain Mami bisa dirawat inap, tapi nggak taunya Mami meninggalkan kami semua. Tapi saya bersyukur Mami adalah, walaupun dia tetap ada keinginan, walaupun dia nggak bisa jalan, terkadang dia ada keinginan ingin ikut komsel, ingin ikut kebaktian, tapi karena memang dia kondisinya nggak bisa jalan. Tapi demi Tuhan, tapi luar biasa. Dan satu yang lagu rohani yang dia suka, dia sangat suka lagu ini, Hidup Adalah Kesempatan. Itu selalu dia nyanyi. Walaupun kadang dia suaranya nggak jelas, tapi dia, makanya setelah kalau seumpama kayak semalam John bisa menyanyikan hidup ini adalah kesempatan, itu padahal kita nggak ada rencana ya sama John ya, tapi John selalu semalam bisa mengangkat lagu pujian itu. Jadi inilah apa ya, kayak John mungkin kayak tergerak ya sama Mami, ternyata suka lagu ini. Saya kaget, Mami suka lagu ini. Di hari terakhir Mami semalam saya kaget, ternyata John bisa menyanyikan lagu ini di depan makam, di depan jenazah Mami sendiri. Jadi saya di situ merasa Mami benar-benar luar biasa. Walaupun dia tidak bisa menyanyi, walaupun dia tidak bisa, dia berbaring di situ, tapi dia lewat John dia bisa menyanyikan lagu itu. Jadi kayak seakan ada Roh Kudus gitu. Ya begitulah kesan saya terhadap Mami. Mami adalah orang yang baik, orang yang kuat, orang yang penyayang, orang yang walaupun memang di dalam kadang kalau sehat ya namanya orang tua kadang ada rewel atau apa, tapi Mami orang yang baik, tidak pernah mengeluh sama sekali, tidak pernah mengeluh sakitnya sama sekali. Walaupun dia sakit, walaupun apa, dia tetap walaupun tertatih-tatih ke gereja serai, tertatih-tatih, tapi dia adalah orang yang kuat, orang yang bukan orang yang manja atau memang enggak, orang kuat. Begitulah kesaksian saya terhadap Mami.
Terima kasih semuanya. Saya ingin memanggil untuk seluruh keluarga untuk menyanyikan lagu yang Mami suka ini untuk terakhir kali. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih untuk Pak Asem dan Pak Handoyo, Pak Bambang, untuk semua dari jemaat, dari pelayanan dari GBI. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Did you ever think of me as your best friend? It's all inside soul. Did I ever think of you? I'm not complaining. I never tried to fool you. I never tried to feel this vibration. I never tried to leave. I never tried
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Iya, saya ulang kembali. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan bukan untuk Ibu Eli atau Bapak Subianto yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka sudah jelas kalau mereka sudah percaya Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga, dan kehidupan mereka pada kehidupan yang akan datang sudah senang, ya. Tapi firman Tuhan untuk kita semua yang masih hidup, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan, buat anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, dan terus akan berkembang lagi, ya, keturunan-keturunannya dari almarhum Bapak Subianto dan Ibu Eli. Iya, inilah kerinduan mereka. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa yang sudah diteladankan dalam kehidupan mereka, ikuti, teladani. Kalau mereka beriman kepada Tuhan Yesus, kalau mereka sabar, kalau mereka melakukan firman Tuhan, lihatlah dan lakukanlah. Ini kerinduan mereka. Kalau saudara-saudara, keluarga yang ditinggalkan ingin menyenangkan dari papa dan mama yang sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga, mereka bisa berbahagia apabila mereka mendengar, apabila mereka melihat anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, buyut-buyutnya, keturunannya semuanya hidup dalam kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab. Untuk bisa melakukan kebenaran, ya harus mengerti kebenaran. Untuk bisa mengerti kebenaran, ya harus dibaca dan harus datang ke gereja, beribadah. Bagaimana kita tahu tentang kebenaran? Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran kalau kita tidak pernah menyentuh kebenaran itu? Sentuhlah Alkitab, bacalah, bukalah dan bacalah dengan seksama dan sungguh-sungguh. Catat apa yang diinginkan oleh Alkitab untuk dilakukan. Memasukkan tubuh jasmani Ibu almarhum Eli di dalam tangan Tuhan, sebagaimana yang Engkau firmankan bahwa kami manusia adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Oleh sebab itu kami membawa dan kami memakamkan tubuh jasmani Ibu Eli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.